Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Para nenek. Yeay! Nenek Musi datang berkunjung. Halo anak-anak, Selamat siang. Nenek, kenalkan temanku Munzi. senang bertemu. Aku bawa cemilan kesukaanmu Skippy. Kau bisa berbagi dengan Monzi. Terima kasih. Terima kasih, Nenek. Lihat, Nenek Susi datang. Selamat siang. Kau berikan permen lagi ke cucu kita ya, Musie. Kembalikan itu. Skip terlalu kurus. Dia harus makan banyak. Dia tidak kurus. Dia atletis, gel bugar. Kebugaran adalah hidup. Tolong pegang ini. Nenek, lihat yang sudah ku pelajari. Wow! Hati-hati. Leila, pemandangannya bagus. Berbahaya. Jangan memanjat lagi. Jangan dengarkan nenek Musie, Skip. Kalau kau tidak mau jadi lemah. Mereka mulai lagi. Kau bisa pusing. Turun sekarang juga. Sebaiknya lakukan kesenian saja. Berhentilah bertengkar nenek-nenek. Kita lihat istana pasir. Skip dan aku membangunnya tadi malam di pinggir kolam. Ini bagus. Istana yang menakjubkan. Kau takut ketinggian, dan kau ingin cucu kita jadi penakut. Itu tidak benar. Lihat, bagus kan? Memang menakjubkan. Oh, menaranya runtuh. Ayo kita perbaiki. Skip, jangan sentuh pasirnya. Ada kuman. Kau menghalangi kreativitas anak ini hanya karena kuman. Ya. Ini selalu saja terjadi. Kita harus domakan nenek-nenekmu. Itu ide bagus. Tapi bagaimana? Kau tidak boleh terlalu protektif. Blah blah blah. Nenek Musie, Nenek Suzie, aku tidak bisa temukan Skip. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Skippy! 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 Ya mungkin telah diculik. Diculik? Siapa yang melakukannya? Lihat, ini bawahnya dan ada jejak kaki aneh. Itu jalannya. Skippy, tunggu kami. Kami tetap menunggu. Apa itu? Bungkusan. Ke sana. Bungkus permen dariku. Ayo. Ikuti aku. Aku tidak bisa. Aku takut ketinggian. Kau pasti bisa. Tolong aku. Susie, lompatlah ke tepi. Itu arah yang salah. Tidak, itu arahnya. Lihat kali lompat di dahan itu. Itu hadiah dari untuk Skippy. Jijik. Pasti penuh kuman. Hei, nenek tua. Ayo naik. Ayo. Kembali. Kau takut ketinggian. Kita akan dapat pemandangan bagus dari sini. Hei Skip, sekarang waktunya. Oh, tolong aku. Siapapun di sana. Di sana. Tolong aku. Tolong aku. Siapapun di sana. Cucuku, Skippy, di sini kau rupanya. Siapa? siapa yang menculikmu? Entahlah. Di bawah bunga biru ini aku tak bisa lihat apa-apa. Itu kebesaran untukmu. Duduklah. Kau terlalu kurus, Skippy. Ini, makanlah kue ini. Ini kesukaanmu. Terima kasih. Menurutku kau harus makan banyak. Oh, dan olahraga agar sehat. Aku tahu. Munzi, kau dari mana saja? Aku, Ini, makan kue ini dulu. terima kasih. Para nenek itu menjadi teman setelah petualangan ini dan tidak pernah lagi berdebat tentang cara mendidik mereka. Mereka berdua benar dengan caranya masing-masing. Munzi, Lihat ini. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak, batu-batu itu jatuh di kepalaku saat aku sedang tertidur. kami tidak sengaja, Lizzie. Maafkan kami.
Kami sedang bermain. Kalian bermain hati-hati dengan bugiman. Dia akan akhiri permainan lain kali. Siapa Bugiman? Apa dia bisa datang dan membuat kita berhenti main? Ayolah Munzi, aku bahkan belum pernah dengar soal Bugiman. Aku tidak tahu yang dia bicarakan. Ayo pergi. Waktunya kelas olahraga harian kita. Tunggu, ada yang tahu Munya kemana? Di mana dia? Oh tidak. Nenek, Jenderal. Hah? Kami dalam perjalanan kerja. Kami akan pulang larut. Skip! Lizzie benar. Hantu Bugiman itu nyata. Aku rasa dia datang dan membawa Munya pergi. Oh tidak. Ayo kembali dan beritahu Lizzie. Mana mereka? Kita sebaiknya cari tahu. Kami harus bertemu denganmu. Ini penting. Ayo apa? Maaf Lizzie, tapi aku punya masalah besar. Sepertinya hantu Bugiman mengambil boneka kesayanganku. Beritahu kami di mana dia tinggal agar kami bisa pergi dan mengambilnya. Aku sama sekali tak tahu di mana Bugiman tinggal. Anak-anak harus berkelakuan baik. Kembalilah Lizzie. Mereka takut dengan bugiman. Hari ini jadi makin seru. Ayo manfaatkan ini. Baiklah. Dia sangat besar dan punya cakar dan gigi yang besar. Menakutkan. Aha. Dan bidu. Dan dia membawa mainan. Hah? Siapa yang bawa mainan? bercengeng. Kau tidak tahu. Hanya Bugiman yang mencuri mainan anak-anak. Berarti dia yang mengambil munyaku. Katakan, bagaimana cara menemukannya? Aku bisa buat kesepakatan dengannya. Aku akan bilang padanya aku akan selalu jadi anak baik kalau dia mengembalikan munya. Dia tidak peduli soal itu. Dia hanya mau permen. Aha. Dia suka permen. Tunggu dulu teman-teman. Bisakah setidaknya beritahu aku di mana dia tinggal? Baiklah, ini yang harus kau lakukan. Kalau kau mau bugiman kembalikan mainanmu, kau harus berikan sesuatu yang dia inginkan. Tinggalkan saja semangkuk besar permen di bawah pohon di dalam dan tutupi dengan di daun. Besok paginya permen akan hilang, tapi mainanmu akan ada di tempatnya. Munzi, apa kau mau menginap? Hari sudah mulai gelap. Aku tak mau sendirian kau mungkin mendatang. Aku tak mau bertemu langsung dengannya. Ayo lakukan itu. Ide yang bagus. Jadi kita tidak akan takut. Aku penasaran apakah daunnya terlalu besar. Mungkin dia tak bisa melihat permennya. Aku agak takut. Kalau dia sebesar itu, mungkin dia masih lapar dan makan kita. Ini teh. Munzidensky, kenapa kalian berdua belum tidur? Syukurlah. Kami terlalu takut Bugiman sampai tak bisa Dan tidur. apa itu bugiman? Dia monster yang mengambil mainan anak-anak. Dia datang dan mengambil munyaku. Aku janji padamu tidak ada yang namanya Bugiman. Akulah yang mengambilnya. Aku ingin perbaiki telinganya sebelum lepas. Maaf sudah buat kalian takut. Tunggu sebentar. Kami baru saja tinggalkan semangkuk besar permen untuk Bugiman. Itu aneh. Wupsi dan Pupsi yang menyuruh kita melakukannya. Oh begitu. Saatnya memberi mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Begitu kan? Terima kasih sarapannya nenek ini. Aku sangat lega, kita tak perlu khawatirkan Bugiman. Bagus untuk kalian berdua. Sayang sekali tidak begitu untuk Wopsi dan Popsi. Kalau kalian terus tipu anak-anak ini, Aku akan ambil semua permen kalian. Tempat siapa? sepertinya bugiman itu memang nyata. Dan sejak saat itu, Munzi dan Skip tak perlu takut lagi pada Bugiman. Tapi Opsi dan Popsi, ya? Munzi. Hei Skip, kau mau kemana? Mendaki. Mau ikut. Pasti seru. Cuacanya buruk sekali. Ayo jalan-jalan besok kalau badainya sudah reda. Kau terlalu lembek. Tinggal saja di rumah kalau mau. Aku akan pergi sendiri. Skip, hei Skip, tunggu sebentar. Aku tidak mengerti. Kemarin kau tidak mau keluar dan main bola bersama, dan hari ini kau malah mau mendadak. Aku hanya mencoba untuk memperkuat tekadku. Mengatasi kesulitan membuatmu menderita. Menurutku kita sudah terlalu lama duduk diam. Aku ingin melihat dunia. Apa? Aku ingin melihat dunia. Ayo, Jangan pergi. Badainya berbahaya. dasar penakut.
Aku akan pergi sendiri. Aku tak akan membiarkanmu pergi sendirian. Ini keren sekali. Kita seperti penjelajah. Siapa? Penjelajah. Pengembara. Tahu-tahu kau dulu tak pernah suka dengan ide berpergian. Sekarang tidak begitu. Awas, ada dahan pohon. Berhenti. Maafkan aku, Munzi. Ini semua salahku. Ini semua karena besok aku harus Kau seharusnya apa? suntik full. Jadi ini alasanmu, Ando. Skip. Sepertinya Skip jadi sakit. Dia sakit. Ya, aku harus menyuntiknya. Suntikan. Tuan Diggins, Skip benar-benar takut suntikan dan jarum. Itu sebabnya dia pergi mendaki sejak awal. Jadi bagaimana? Kenapa tidak suntikan padaku dulu saja? Aku akan tunjukkan pada Skip kalau suntikan tidak terlalu sakit dan dia akan berhenti khawatir. Aku hampir tidak merasakannya. Sekarang giliranmu, Skip. Memang akan sedikit perih, Haruskah aku? tapi kau tak akan merasa sakit. Selamat tinggal kuman dan penyakit. Kau akan segera sehat kembali. Tidak sakit sama sekali. Jangan kau tunda-tunda lagi. Jangan coba-coba sembunyi, temanku. Aku tak bersembunyi. Ayo kita semua divaksin. Kita akan sehat pada akhirnya. Tapi aku sudah disuntik. Tentu saja, suntikan mungkin akan sedikit perih. Tapi tidak sesakit yang dibayangkan anak-anak. Rasa takut membuatnya lebih buruk dari yang sebenarnya. Vaksinasi membantumu tetap sehat. Jadi kau bisa bernyanyi lagu gembira bersama Skip, Munzi, dan teman-teman mereka. Ini saranku untukmu di atas sana. Untukmu. Untuk tetap bugar dan banyak bermain. Jangan jadi orang yang penakut. Ayo suntik vaksinmu. Jangan takut. Semuanya ayo disuntik. Jangan takut. Datanglah. Kenapa menurutmu kartun yang kau tayangkan di ulang tahun Tuan Diggins begitu sukses di hadapan penonton? Ini memang sesuatu yang aku kuasai. Menggambar dan ceritakan cerita lucu. Itu luar biasa. Saat pertunjukan berakhir. Kau udah bertepuk tangan meriah paling besar yang pernah kulihat. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri, tapi aku memang pantas mendapatkannya. Aku bekerja sangat keras untuk produksi itu. Teman-teman, wawancaraku sudah keluar. Biar kulihat. Kau dapat tepuk tangan meriah yang berlangsung sepanjang malam. Menurutku aku pantas mendapatkannya karena sudah bekerja keras. Doti, aku tak percaya kau tega kepadaku. Apa maksudmu? Bagaimana kau tidak mengerti kalau kartunmu sebagus itu karena aku? Apa? Musiknya adalah bagian yang terbaik, semua musiknya. Dan siapa yang mengarang dan memainkannya selama pertunjukan? Aku. Kau lupakan sesuatu. Nonton suka filmnya karena cara kita menjalankan proyektornya. Hei, Bangun. sepertinya kau nonton pertunjukan yang berbeda. Jelas film ini sukses karena isi suaranya dari Pupsi dan aku. Jadi menurutmu filmku bagus karena kau, bukan karena aku. Karena kami. Monzi dan aku. Cukup. Aku akan membuat kartun lain tanpa bantuan kalian. Aku tak butuh musik dan teriakanmu.
Tunggu saja. Karton ini akan jadi jutaan kali lebih bagus dari yang pertama. Yang pertama memang luar biasa. Aku penasaran yang akan mereka buat sekarang. Aku juga. Aku yakin hasilnya akan bagus sekali. Aku juga. Ini hadiah ulang tahun terbaik. Selamat datang. Hari ini adalah ulang tahun Munzi. Jadi produksi terbaru ini hadiah ulang tahun spesial dariku untuknya. Aku tak sabar. Pada zaman dahulu ada 3 pabrik kecil. Yang tertua, yang termuda, dan yang tengah. Suatu musim dingin. Udaranya sangat dingin. Mereka harus membangun tempat berlindung. Hups. Babi paling kecil nyanyikan lagu tentang rumahnya yang terbuat dari jerami. Ku bangun rumahku di jerami. Rumah seindah ini. Rumahku, rumahku, rumah manisku. Menurutku film yang pertama lebih bagus. Yang ini sepertinya berantakannya. Ku bangun rumahku dari batu. Jangan ada yang membantu. Serigala di depan pintu. Tolong aku. Aku tersangkut. Apa yang terjadi, Toti? Kenapa kau harus jalankan pertunjukan ini sendirian? Ini semua salah aku. Aku kesal sekali karena semua orang mengakui filmku sebagai hasil karya mereka. Jadi aku tak biarkan siapapun membantuku kali ini. Ini sulit dikerjakan sendiri. Film terakhir bagus karena kerja sama tim. Semua berkontribusi dengan bakat mereka masing-masing. Saat semua bakat digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Hei kalian, aku mengerti. Bisa bantu aku dengan filmku. Si serigala terkejut sekali saat dia jatuh tinggi. Langsung keluar nahas dengan air yang panas. Doti dan teman-temannya sadar proyek yang hebat butuh bantuan banyak tangan. Saat semua orang bekerja sama sebagai tim, tak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Jinda, ada keadaan darah. Ayah kumban menghilang. Oh, kunang-kunang. Aku senang kalian di sini. Awan menutupi bulan dan kami tidak bisa menemukan jalan kami. Kami ikut. Aku juga. Sayang, malam ini gelap. Jadi lebih baik kau tetap di dalam bersama Munzi. Kami segera kembali. Kau terlalu kecil, nak. Aku sudah cukup besar. Kembalilah kawan. Tunggu aku. Tunggu aku. Tunggu aku. Kalian temukan ayah. Terima kasih. Kalian sangat berani. Munzi, yang terjadi semalam membuatku berpikir. Aku takkan jadi kunang-kunang sumbuhan. Jangan khawatir kawan. Suatu hari nanti kau akan bersinar lebih terang dari lampu yang paling terang. Dua kanan. Awas! Bawa perbekalannya sebelum tengah malam. Oh, bagaimana mereka bisa menemukan jalan pulang dalam kegelapan? Mercusuar akan menuntut mereka. Itu, kau lihat menara itu. Ini pintar sekali. Itu seperti mercusuar. Oh, apa itu? Anak-anak tenanglah. Anginnya pasti merusak kabelnya. Aku dan Jenderal Stinger akan memeriksanya. Ini lilin untuk menerangimu. Ini kau ikut. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Kita akan taruh lilinnya di atas menara. Biar seperti mercusuar sungguhan. Oh, mercusuar aslinya pasti sudah mati. Aku tak bisa lihat sinarnya. Bagaimana semut-semut bisa pulang? Aku mengerti. Ayo bawa lilin ke mercusuara. Aku ikut denganmu.
Jangan tinggalkan aku. Kita kehabisan waktu. Lilinnya padam. Monzi, aku takut. Bagaimana nasib semut-semut itu sekarang? Semut-semutnya. Aku akan coba terangi jalannya. Lagi pula aku kan kunang-kunang. Jangan khawatir kawan kecil, aku bersamamu. Lihat dirimu sekarang. Aku sangat bangga padamu, teman. Terbang ke mercusuar, cepat, dan aku akan berlari. Kawanku, kau hebat sekali. Kau bersinar lebih terang dari lampu yang paling terang. Hei, Ayo ke arah sana. Aku kagum dengan keberanianmu. Aku akan menjaga mercusuar setiap malam. Untuk berjaga-jaga saja. Oh sayang, kau tumbuh besar dengan sangat cepat. Dan kau sudah pilih sebuah misi. Misi cahaya. Begitulah bagaimana kunang-kunang kecil lakukan sesuatu yang berani dan penting. Dan kalahkan ketakutannya untuk bantu teman-temannya. Selamat pagi anak-anak. Topik pelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini adalah yang bisa dimakan dan yang tak bisa dimakan. Mohon perhatiannya. Ini stroberi liar, merah, berair, dan manis. Dan kau bisa memakannya. Apa kau dengar itu? Dia bilang mereka bisa makan stroberi kita. Apa? Keterlaluan. Kuman-kuman itu akan melahap apa saja. Dan ini bunga dandelion. Bunga-bunga ini berwarna kuning. Tapi nanti mereka akan jadi putih dan berbulu halus. Ingat, bunga dandelion itu pahit. Apakah jelas? Ya, sudah jelas. Nyonya Bitli. Dia tak perlu beritahu mereka tentang itu. Dia terlalu baik. Yang kecil-kecil bisa makan makanan yang pahit. Ini adalah pohon apel. Dan ini buahnya. Rendah, berair, dan sayap lezat. Jasar makhluk-makhluk serakah. Itu makanan penutup kesukaan kita. Halo, kami minta maaf. Dan ini adalah ulat-ulat. Pupsi dan pupsi. Mereka berwarna hijau. Suatu hari mereka akan tumbuh sayap dan berubah menjadi kupu-kupu. Sejauh ini mereka belum bisa terbang. Belum bisa. Apa gunanya memberitahu pada anak kecil? Dan sekarang, anak-anak, ayo praktikkan teori hari ini. Pertama, cari pasangan kalian. Lihat ini, anak-anak. Apa ini? Berry? Ini stroberi liar. Ini sangat buruk. Aneh sekali. Mungkin belum matang. Tapi menurutku tampak sudah matang. Nyonya Bitli, di mana dandeliannya? Lihat di balik semak-semak itu. Anak-anak, coba katakan, apa warna bunga dandelion? Biru tua? Tidak mungkin. Bunga dandelion tidak biru. Aku tidak percaya. Nyonya Bitli, kau tak pernah tunjukkan kami apa seperti ini. Mentimu. Menjauh berbahaya. Halo, Nyonya Bitli. Hai, anak-anak kecil. Upsi dan aku berpikir untuk terbang. Ayo lanjut, Upsi. Baiklah, anak-anak. Pelajaran hari ini selesai. Kalian semua boleh pulang sekarang. Aku kehilangan sentuhanku. Pengetahuanku sudah ketinggalan zaman. Aku tak bisa mengajar lagi. Selamat siang, Nyonya Bitli. Aku melihat bunga dandelion biru. Ulat yang bisa terbang. Dan mentimun dan pohon apel. Dan hariku tidak baik. Ulat-ulat, katamu. Tolong kami! Tolong kami! Kami di sini, di pohon. Apa yang kalian lakukan? Tolong turunkan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami bisa jelaskan.
Kami memberikan pada stroberi dan mengecat bunga dandelion. Kami gantung mentimun-mentimun di pohon dan soal terbang kami. Ya, Kalian bisa lihat apa yang terjadi. Bagus. Dan sekarang kau kalian berkenan. Jelaskan semua ini kepada murid-murid kecilku. Pupsi dan Pupsi berhenti mengganggu pelajaran Nyonya Beatley. Anda cukup stroberi dan apel untuk dinikmati semua orang. Anak-anak, sudah baru. Waktunya bereskan mainan kalian. Baik, Nenek. Baiklah. Skip, bisa kau biarkan rel kereta apinya di luar? Siapa tahu nanti Muna ingin naik kereta? Tunggu. Apa kau semua percaya kalau Muna hidup setiap malam? Tentu saja, semua mainan hidup saat kita tiduran. Tak bisa dipercaya. Kenapa kau bilang begitu? Menurutku itu bisa saja terjadi. Aku tidak. Kecuali kau pernah melihatnya. Tidak, aku biasanya sudah tidur di malam hari. Tapi kita bisa lihat kalau kita terjaga sepanjang malam. Aku tak yakin soal ini. Munji, aku akan terjaga bersamamu. Baiklah, aku juga akan terjaga. Ayo lihat apakah ada mainan yang hidup nanti. Kita biarkan mereka berpikir kalau mereka sendirian. Seperti malam-malam biasanya. Jadi, sepertinya aku benar. Mainannya tidak hidup. Tapi mereka mungkin masih bisa hidup malam berikutnya. Oh, aku takut lagi. Tidak perlu. Sudah jelas mereka tidak hidup. Aku akan mencoba lagi. Munzi. Hei! Mona! Pegang tanganku. Kita akan terbang bersama. Kau mau? Benar kan? Benar. Aku sungguh mau. Aku akan tunjukkan yang belum pernah dilihat siapapun. Kita simpan tersembunyi jauh di atas gunung. Negerinya. Mainan? Dan mereka adalah teman-teman mainanku. Munzi, kami menyambutmu di negeri mainan ajaib yang tersembunyi ini. Aku sangat berharap Dottie dan Skip di sini untuk melihat ini. Mereka tak percaya kalau mainan benar-benar hidup. Hai Dottie, Skip, aku senang sekali melihat di sini. Lihatlah negeri mainan menakjubkan ini. Terima kasih para capung.
bangun. Munzi! Sarapan sudah siap. Selamat pagi, Munzi. Waktunya bangun. Hanya mimpi. Muna, dari mana asal bunga-bunga itu? Munzi! Semalam aku alami mimpi paling luar biasa. Munzi, skip. Aku baru saja mimpi yang sangat aneh. Aku berharap... Negara mainan yang ajaib. Hei, bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana kalau sebenarnya itu bukan mimpi? Mungkin saja negeri ajaib mainan itu sama nyatanya dengan kampung halamanmu. Berhasil perbaiki stasiun cuaca kita. Perkiraan cuaca yang akurat itu penting. Betul sekali. Para penghuni hutan yang indah ini, mohon dengarkan ramalan cuaca berikut. Walaupun hari ini berawan, besok akan cerah dan terik. Bagus. Setidaknya begitulah yang dijanjikan peralatan yang dibuat Tuan Dickens. Besok akan jadi hari yang indah. Jadi siapkan kacamata hitam dan celana renang kalian dan nikmati hari yang menyenangkan. 3, 2, 1, mulai. Bagus sekali. Upsi! Apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Jujur saja, aku tidak yakin. Bagaimana kita akan melaporkan cuacanya? Bagaimana dengan festival tari kunang-kunang yang akan diadakan malam ini, teman-teman? Kalau kita tidak bisa melaporkan cuaca malam ini, lalu bagaimana orang-orang akan tahu harus berpakaian seperti apa? Ini semua salah Mopsi. Baiklah. Lihat, aku tahu segalanya tentang cuaca. Dan aku temukan komputer canggih untuk memberitahu bagaimana cuaca nanti. Aku akan buat laporannya. Ya, aku ingin lihat atau mencobanya. Baiklah, ayo mulai. Upsi, bantu aku ambil radio ini. Kembalikan. Hei, Apa yang kau lakukan? Sekarang kamilah ahli cuaca. Hei, siapa yang mau pergi ke kolam? Maaf kami tak bisa Luti. Kami harus selesaikan perbaikan ini. Tapi teman-teman, Ulatola sudah meramalkan cuaca selama 3 hari tanpa peralatan khusus. Dan sejauh ini mereka selalu benar. Aku tidak mengerti bagaimana bisa meramalkan cuaca dengan tepat tanpa memperhatikan alam. Aku akan coba cari tahu bagaimana cara mereka melakukannya. Kau takkan kena hujannya. Potongannya terlalu kecil. Cerah, ya? Haruskah kita lembar lagi? Kita sudah dapat hasil cerah setiap hari. Tapi cepat atau lambat pasti akan hujan. Hei, cuacanya cerah. Berarti akan terus cerah. Semuanya, halo. Saatnya ramalan cuaca sempurna dari ulat. Hari ini akan cerah dan indah. Pakailah baju musim panas kalian. Tinggalkan payung di lemari. Dan pergilah keluar. Nikmati pertunjukan kunang-kunang menari malam ini di bawah langit yang cerah dan hangat. Sekian laporan cuaca selalu benar dari Pop Sibag, Januk Sibag. Jadi begini cara kalian meramal cuaca. Dengan melempar panah ke papan. Itu benar-benar salah. Siapa peduli dengan pendapatmu? Metode kami menghasilkan. Aku akan beritahu seluruh hutan tentang cara kalian. Tidak, jangan. Tapi semua berhak tahu. Jangan stasiun radio kami. Itu bukan bunda kalian. Kalian mensudinya di kami. Skip! Perbaikannya sudah selesai semua. Semuanya sudah berfungsi lagi dan sepertinya akan ada hujan badai malam ini. Para ulat sudah mengumumkan kalau malam ini akan cerah. Kalau begitu kita harus segera ke radio dan beritahu semua orang untuk membawa jas hujan dan payung mereka. Tapi kita tidak bisa. Stasiun radionya rusak. Bagaimana kalau aku terbang dari rumah ke rumah dan menyebarkan beritanya? Tidak ada waktu. Apa solusinya? Semua orang akan basah kuyup. Hei, tunggu. Aku tahu yang bisa kita lakukan. Selamat datang teman-temanku. Selamat datang semuanya di pertunjukan malam ini. Tarian kunang-kunang. Sebelum kita mulai, aku ingin berterima kasih kepada kedua ahli ramalan cuaca kita yang telah dengan tepat meramalkan malam yang indah ini. Nah ini dia, persis seperti yang kalian janjikan. Tak ada awan di langit. Apa? Oh tidak. Apa yang terjadi? Ini merusak semuanya. Saya akan basah. Ayo, kita pergi. Ramalan cuaca macam apa itu? Sepertinya pertunjukan malam ini batal. Jangan pergi dulu. Kami punya rencana untuk atasi hujan. Skip, Wibi, Tuan Dickens. Sekarang. Apa? Kita selamat. Hampir saja aku khawatir kita tidak bisa melihat pertunjukan tari kunang-kunang. Ayo mulai pertunjukannya. Ramalan cuaca bisa sangat membantu. Tapi tidak kalau berdasarkan seberapa jago ulat melempar panah.
kertas. Aku ambil. Tapi aku yang menemukannya. Itu dia. Terbangnya jauh sekali. Terima kasih, Upsi. Aku tak akan kembalikan yang menemukan yang punya. Monsi yang membuatnya. Kembalikan sekarang juga. Jangan khawatir, Rizky. Upsi boleh mengambilnya. Aku akan buat yang baru. Dan aku bisa mengajarimu cara membuatnya. Buat apa aku belajar? Aku bisa mainkan yang ini. Aku juga mau main dengan pesawat kertas ini. Jangan bertengkar. Ini pesawat kertas yang lain. Pesawat kertas ini keren sekali. Boleh aku lihat? Apa kau yang membuatnya? Tentu saja. Memangnya siapa lagi? Bisakah kau ajari kami? Sekarang, ayo gunakan waktu dan kemampuan kita. Tapi kalau kau mau, kau bisa main dengan punya kami. Kalau kalian bawakan kami buah beri sebagai gantinya. Kenapa aku harus pinjamkan pesawat kertasku ke mereka? Aku mau main sendiri saja. Kau tidak mengerti atau apa? Kumbang-kumbang akan bawakan kita tumpukan beri yang besar. Dan kita bisa simpan pesawat kertasnya. Wah, bagus sekali. Baiklah, kalian banyak sekali. Sepertinya kita perlu lebih banyak pesawat kertas. Terima kasih. Upsi, dari Munzi jangan minta pesawat kertas lagi. Akan kulakukan. Monzi, ini mendesak. Bisakah kau memuat lebih banyak pesawat kertas? Kumbang-kumbang kecil juga ingin bermain. Baiklah, Popsi. Tidak masalah. Kalau kau mau, aku bisa memberimu perahu kertas. Aku ambil semuanya. Munzi yang terbaik. Terbang menjauh. Skip, bagaimana kalau mainannya tidak cukup? Ayo, satu persatu. Jangan dorong-dorong. Berikutnya dalam barisan. Kalau kalian sudah bermain, berikan mainannya ke Pupsi. Aku tidak percaya ini. Ada apa ini? Upsi dan Popsi membuatkan kami mainan. Perbolehkan kami main? Jika kami beri mereka makanan sebagai imbalan. Upsi dan Pupsi yang membuatnya. Dan kalian berikan mereka makanan enak sebagai gantinya. Kami suka bermain dengan mainan mereka dan membuatnya sangat sulit. Hanya ulat yang bisa melakukannya. Dengar semuanya. Upsi dan Pupsi telah bohongi kalian. Jangan ambil mainan mereka. Kalian bisa membuatnya sendiri. Munsi tolong tunjukkan cara membuatnya. Ini sama sekali tidak sulit. Siapa mau mencoba? Aku. Ajari aku. Ajari aku. Ya ampun, tak ada lagi yang mau bicara dengan kita. Lihat tumbukan cemilan ini yang cukup untuk kita selama seminggu. Meskipun aku jadi tidak nafsu makan, Dan besok mereka akan meluncurkan perahu-perahu kertas di sungai. aku mau ikutan. Tapi mereka tak akan izinkan kita. Upsi, ayo berbagi makanannya. Mungkin mereka akan maafkan kita. Hai semua, kami Silakan, ambil ini kembali. Tolong maafkan kami. Persahabatan benar-benar berarti. Boleh kami ikut? Tentu saja. Tunggu dulu. Kalian boleh bergabung tapi dengan satu syarat. Satu ember nektar dari masing-masing kalian. Kau kejam. Aku bercanda. Akhirnya, Upsi dan Pupsi sadar tidak ada harta lebih berharga daripada persahabatan dan kepercayaan. Bosan sekali. Bagaimana kalau kita berbagi rahasia? Seperti apa? Semua orang bisa berbagi apa yang benar-benar mereka inginkan saat ini. Aku berharap hujannya berhenti. Kita tidak bisa keluar dan bermain. Dan aku berharap. Aku tak akan pernah ngantuk. Jadi kita bisa bermain sepanjang malam. Dan aku ingin terbang. Lebih tinggi dari. Katakan Wibi, apa-apamu? Aku berharap bisa lakukan sesuatu yang benar-benar hebat dan menakjubkan. Toto seperti selamatkan dunia. Seperti yang dilakukan para pahlawan. Meskipun aku tahu, hal keren seperti itu sangat tidak mungkin terjadi padaku. Bagaimana kalau kita beri dia kesempatan untuk jadi pahlawan?
Lady. Sikit na umahaya ng butuh bantuanmu. Tolong aku. Terima kasih banyak, Quibi. Kalau bukan karenamu, aku pasti masih terjebak di sana. Kau pahlawanku. Kau selamatkan temanmu, Ibi. Tak perlu berterima kasih. Itu bukan apa-apa. Dan kau, Skip, kenapa kau tidak melompat keluar? Lubangnya sangat dangkal. Aku tidak bisa. Hati-hati ya. Aku harus pergi. Baiklah. Itu bukan tantangan yang sebenarnya untuk Quibi. Bagaimana kalau banyak tantangan kecil? Tolong aku. Siapapun, tolong. Munsi butuh bantuan. Aku tenggelam. Baiklah, kita sudah memperbaiki 2 bendungan dari 3. Tinggal 1 lagi. Kita kehabisan kayu, Jenderal. Kita harus mencari lagi di hutan. Bendungannya bisa jebol kapan saja. Aku lihat ramalan cuacanya dan ramalannya hujan lebat. Ini berbahaya. Ketinggian air akan naik. Kita harus bergegas kalau begitu. Ayo ambil persediaan sebelum hujan turun. Aku sadar saat kau meminta tolong untuk kedua kalinya. Ada yang tidak beres. Kalian bertiga terus saja mendapat masalah. Kami benar-benar ingin mimpi mau jadi kenyataan, Wibi. Kau berharap bisa jadi pahlawan. Aku tak percaya ini. Pahlawan hanya ada di buku komik. Aku tahu itu. Aku bukan bayi. Soal bayi-bayi. Ibuku memintaku mengajak anak-anaknya untuk melihat bendungan di sungai. Mau ikut dengan kami? Tentu saja. Bendungan itu menahan air ketika sungai meluap. Ini melindungi lembah kita dari banjir. Bendungannya besar sekali. Kayu-kayu ini terpasang rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewati sisi bendungan. Sebenarnya, ada beberapa celah di sini. Dan airnya merembes masuk. Kakek Tuan Weber dan Tuan Higgins pergi ke hutan. Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan masalah besar. Kita harus tutup celah-celah ini. Aku akan ambil lilin. Itu penyekat yang bagus. Butuh bantuan? Tidak, kau tak bisa berbuat banyak. Hanya aku yang bisa menangani lilin. Tolong antar anak-anak pulang. Baiklah, kita selesai. Oh, lihat awan-awan gelap itu. Badai akan datang. Ayo cepat. Petir jatuhkan pohon ini. Jalannya terhalang. Kita harus memutar jalan. Sepertinya sudah selesai. Apa kalian percaya? Seseorang telah menutup semua celahnya. Dan semuanya tertutup dengan lilin. Dan aku bisa lihat lilinnya masih baru. Itu benar-benar tak bisa dipercaya. Jika air merembes, kita pasti sudah kebanjiran. Seseorang sudah membuat persiapan tepat waktu. Aku penasaran siapa penyelamat misterius ini. Beginilah bagaimana si kecil Wibi melakukan sesuatu yang sangat heroik. Dan selamatkan dunia tanpa dia sadari. Kakek-dirul-dirul-du. Aku penari tanpa ragu. Kakek kecil tak kenal. Hentikan. Kau bukan aktor. Kakek-dirul-dirul-du. Aku penari dan baragu. Kaki kecil tak kena sakit. Di pundakku ada sabit. Tangkap dia, M. Jago. Oh yeah. Kakek-dirul-dirul-di. Rubah jahat saatnya itu pergi. Terima kasih ayam jago pemberani. Hebat, Skip. Pertunjukan hebat. Aktor hebat. Yang bagus, tapi aku bisa lebih bagus lagi. Apa kau sudah gila? Skippy doktor hebat. Kau cuma iri. Yes, Skip! Pertunjukan luar biasa. Mantap. Cucuku tersayang. Ayo beri Nana pelukan yang kencang. Astaga! Ya ampun. Cucuku bahkan tidak mengenali neneknya sendiri. Tidak. Jangan menangis. Aku janji semuanya baik-baik saja. Upsi kecilku langsung mengenaliku. Lalu dia lari dan pergi memetik buah beri untuk nenek. Dia anak yang sangat baik.
Halo si kerudung merah. Halo serigala jahat. Kau mau pergi kemana? Aku mau kunjungi nenekku. Skip. Munzi. Perkenalkan, ini nenekku. Dia akan tinggal sebentar. Halo. Halo semuanya, tunggu dulu. Apakah tahu? Skip yang sering ku dengar kabarnya itu. Aktor berbakat yang penampilannya sangat memukau. Benar sekali. Dia yang paling keren yang pernah ada di atas panggung. Jangan kau Nia. Ayolah, aku bisa acting sedikit. Baiklah, kami tak akan mengganggumu lagi. Lanjut ke latihan dan kami akan menonton. Aku juga ingin kunjungi nenekmu yang tersayang. Bagaimana kalau kau lewat jalan ini? Dan aku lewat jalan yang satunya. Siapa yang akan berakting seperti itu? Aku pasti akan memainkannya dengan sangat berbeda. Ya. Dan apa yang akan kau lakukan? Kenapa tak kau tunjukkan saja pada kami? Ide bagus. Baiklah, seperti inilah harusnya kau lakukan. Aku juga. Ingin memunjukkan anakmu yang manis. Bagaimana kalau kamu lewat jalan itu, dan aku akan lewat yang ini? Kau milikku. Itu luar biasa. Bravo. Bravo. Itu nenekku. Baiklah, ayo kita lanjut. Mendekatlah sedikit, gadis manisku. Nenek, betapa besar kuat dan berbulunya lenganmu. Untuk memelukmu dengan anak cucuku sayang. Nenek, gigi-gigi di mulutmu sangat tajam sekali. Untuk melahapmu dengan mudah sayangku. Kau akan terasa rasa. luar biasa. Aku suka sekali. Hah? Hoopsie. Bravo! Bravo! Serigalanya. Upsi. Ya. Upsi, kau genius. Saudaraku. Menurutku Pupsi harus ke pertunjukan kita berikutnya. Jadi, dia serigalanya. Tidak. Sang nenek. Dia memang pandai perankan anak-anak. Upsi habiskan banyak waktu merenung bagaimana dia tak pernah sadar bakat hebat yang selama ini tepat di sampingnya. Rekaman ini semua carbik sekali. Kemana perginya? Oh, lihat ke atas. Apa itu, Skip? Munzi, itu roti lapis milikku. Kenapa bisa ada di sini? Kau pasti lapar. Mungkin saja. Ayo latihan gerakanmu. Apa yang lucu, Doti? Gerakanmu kelihatan keren. Oh, aku tahu. Ini namanya tarian obeng. Atau tarian sekruk. Tapi aku suka sekali berputar-putar. Untuk pertunjukannya, aku akan pakai rok dengan lampu terang dan... Munzi, kau dapat kehormatan mewakili hutan kita. Semua orang berharap kau tampil dengan baik dan kau melakukan tarian obeng. Kau harus belajar tarian modern. Katanya tren terbaru adalah tarian robot. Tapi aku tak mau menari robak. Tapi kau mau menang kontes ini, kan? Kalau begitu kau tak punya pilihan lain, Munzi. Biar kau tunjukkan gerakannya. Aku tak suka tarian robot ini. Tapi yang penting yang lain suka. Bolehkah aku menari untukmu setelah pertunjukan? Aku ingin berputar-putar, Skip. Tentu saja boleh. Aku bahkan bawa rokku. Perhatian, para peserta
peserta. Giliran lu naik panggung begitu kumbang-kumbang dari hutan sebelah selesai menari. Cepat ke belakang panggung. 1, 2. Yang ini di sini, yang ini di sini. Baik, mana tarian robotnya? Teman-teman, aku kehilangan rekamannya. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Entah hilang di mana. Lalu bagaimana aku bisa menari? Dan akhirnya, peserta terakhir akan menutup pertunjukan. Mari sambut penari dari hutan kita sendiri. Munzi. Sudah periksa kantong bekam Skip? Aku sudah periksa di mana-mana. Buka tedainya. Ayo Skip, putar rekamannya. Penonton sudah menunggu. Kita pasti juara pertama untuk tarian terburuk. Apa kau sadar betapa sunyinya saat aku selesai tampil? Oh! Rekamannya. Aku taruh di sini untuk menandai padang rumput ini. Karena di sini banyak stroberi liar. Jadi aku menggunakannya sebagai penanda. Apa kalian mau terima hadiah untuk penampilan tari terbaik? Penampilan terbaik. Tentu saja. Tarianmu sangat unik dan semua orang menyukainya. Bagaimana bisa terjadi? Munzi menampilkan tarian kesukaannya berkali-kali setelah kontes itu. Semua orang sangat senang. Tidak masalah kalau tariannya ketinggalan zaman. Yang penting adalah semangat dan kegembiraan yang Munzi berikan dalam tariannya.